pengajaran, sering bolos kuliah ataupun di bagian pengasuhan. Mungkin itu sebagai pengantar. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya ya kepada narasumber, juga Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk hadir. Semua ini pasti dengan penuh kesadaran agar IPDN ke depan lebih baik lagi dan lebih baik lagi, karena kita memang sudah menyandang akreditasi unggul dan ini harus dijaga secara berkelanjutan. Dan mungkin kita masih ingat banget pesannya Prof. Slamet lewat eksekutif Ban PT, jangan ada sampai ada pelanggaran aja di bidang pengasuhan, karena kalau itu terjadi sangat mungkin ya akreditasi kita akan diturunkan grade-nya. Mari kita bersama-sama mengabdikan ya tenaga pikiran kepada lembaga kita tercinta agar senantiasa ke depan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Demikian yang saya sampaikan. Sekali terima kasih ya atas dedikasi Bapak Ibu semua. Dan ini nanti memang masih ada PR. Kalau memang ada kendala-kendala, kita beri waktu sekitar 3 minggu ya. Silakan berkomunikasi dengan Pak Yuel Ginting, juga Pak Sutikno ya, sehingga ketika deadline pengumpulan itu semuanya sudah sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Untuk selanjutnya nanti Pak Tikno yang akan memandu ya. Mungkin sebelum diskusi pasti Pak Nugi akan menyampaikan beberapa bekal ya Pak untuk penyusunan SOP yang baik seperti itu, terus pentingnya SOP dan mungkin kedepannya untuk pengelolaan updating, apakah ada kebijakan baru semua SOP berubah, juga untuk organisasi filenya seperti itu ya. Mohon nanti arahan dari Pak Nugi untuk berbagi ilmu dengan kami semua. Baik, terima kasih. Kegiatan penyusunan SOP hari ini saya nyatakan dibuka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas sambutan dari dalam. Pada kesempatan pagi ini, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada Bapak narasumber, yaitu Bapak Dr. Nuki Awan Chandra SSI MTI. Dengan segala hormat kami sampaikan, kami dari pihak PDN maupun dari LP3I mengucapkan atas kesediaan, mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak bisa memberikan materi terkait dengan proses penyusunan pemungutan SOP. Mungkin materi ini sebagai bahan untuk merefreshing kita semua terkait dengan pelaksanaan dan pemutahiran SOP ini. Kami tidak berpanjang lebar, mungkin untuk sementara bisa minta tolong Mas Bono tampilkan dulu biodata atau CV dari Dr. Nuki Awan Chandra. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih juga Bapak narasumber. Inilah biodata dari narasumber kita, yaitu nama lengkapnya dengan nama Dr. Nuki Awan Chandra SSI. Beliau baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi ini narasumber kita yaitu sudah oke ya, sudah oke. Mohon maaf ini ada sedikit gangguan, mungkin belum terlihat tampak ya ini tampilannya ya. Kalau nggak usah langsung aja lah kalau gitu ya.
selama ini merangkap sebagai jabatan sebagai dosen teknik informatika Universitas Mercu Buana. Beliau sudah banyak sekali pengalamannya dan terkait riwayat pendidikannya pun sampai terakhir ini S3-nya ya sampai di Universitas di Indonesia di Jakarta. Mengenai data kelengkapannya mungkin nanti terakhir kita akan tayangkan kembali. Untuk itu mengingat waktunya yang cukup terbatas, mungkin nanti pada kesempatan pertama kami persilakan Bapak Dr. Nuki Awan Chandra, SSI MTI untuk memberikan pemaparannya dan kita semua bisa mengikuti dan menyimak arahan dari beliau. Ini merupakan refreshing bagi kita terkait dengan penyusunan SOP. Mudah-mudahan SOP ini dapat dilaksanakan dan sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai dengan Permen Pan RB nomor 35 tahun 2012. Mungkin itu saja dari kami persilakan untuk ini dengan yang terhormat Bapak Dr. Nuki Awan Chandra untuk bisa memulai acara kegiatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tekno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Saya yang saya hormati Ibu Dr. PRA Kartini CMT dan Bapak Tekno untuk penjelasannya. Dan saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu dan tim SOP juga IPDN secara keseluruhan. Izin saya melakukan share untuk materi paparan. Di SOP formatnya adalah nomor 1 adalah pelaksanaan aktivitas dan kegiatan menggunakan level 5 simbol tadi ya, format diagram alir atau flowchart. Ini flowchart simbol, ini ada awal dan akhir ya di sini simbolnya. Proses kotak ini adalah persegi panjang, ini adalah memberikan proses. Keputusan ya tidak biasanya, apakah ini ya tidak, atau mungkin bagian terkait. Kalau proses ini di sini, proses ini di A, itu adalah decision atau percabangan gitu. Ini adalah melambangkan arah proses untuk prosedur. Kemudian kalau memang nggak cukup halamannya, maka lanjut ke bagian lain. Coba saya lihat di situ ya. Nah ini ada konektor, ini nyambung kemana? Ini nggak cukup, karena halaman nggak cukup maka nyambung ke sini. Biasanya lebih baik ini ada satu, ini satu misalkan. Ini misalkan ini ada konektor lagi 2, nanti kasih 2. Kalau bisa nomorin misalkan 2, 2, 3. Jadi nyambung ini koneksinya kemana ya ini prosesnya? Karena kadang-kadang halamannya nggak cukup, maka ada namanya diagram konektor di situ antar proses. Mulai ini nah ini yang penting, ini kita kaji lagi ini kotak ya di situ ya, LPPM ini mulai. Ada dari simbol mulai ini adalah terminator bentuknya begini. Ini proses. Nah ini perlu dicek lagi mengenai flowchartnya. Karena simbolnya agak ini ada beberapa yang mulainya masih kotak. Ya antara proses dengan mulai berbeda di sini terminatornya. Ini yang perlu kita cek kembali. Terus selesainya seperti apa nanti? Ini hanya contoh aja ya. Kemudian ini proses identifikasi akses kegiatan, pelaksanaan aktor itu sudah, kelengkapan dan bukti ini sudah cukup bagus ya, yang sudah ada di sini. Ada proses, terus aktor, kemudian kelengkapan waktu dan output. Kalau ini ada keterangan di sini juga, kalau mau ada keterangan juga oke di situ. Jadi langkah penyusunan SOP tadi ya, identifikasi judul, dalam tugas fungsi sekali lagi. Terus kemudian juga identifikasi prosedur langkah kegiatan, merumuskan format tadi ya, menyusun dokumen juga oke. Kemudian langkah tadi identifikasi tugas, fungsi, tupoksi ya, kemudian subfungsinya, kegiatan tadi sudah ada di contoh SOP IPDN. Kemudian output, aspek dan merumuskan judul SOP. Judulnya tadi sudah jelas. Ini tadi langkahnya adalah nomor 1 ada nomor isi, nomor urut tugas. Kemudian kolom 2 diisi dengan tugas berdasarkan peraturan yang ada. Ini untuk angka di sini. Kemudian kolom 3 fungsi, tugas, fungsi. Kemudian juga subfungsi kalau ada subfungsi kegiatan di sini. Kemudian output. Kemudian baru aspek diisi dengan kegiatan output. Kemudian baru judul SOP. Kurang lebih seperti itu sudah ada formatnya. Ini contoh formatnya. Contoh misalkan melaksanakan urusan bidang kepegawaian, kesejahteraan pendidikan dan pelatihan. Fungsi uraian fungsinya melaksanakan urusan pegawai dan kesejahteraan.
Kemudian subfungsinya ada dua, melaksanakan urusan kegiatan pegawai dan melaksanakan urusan kegiatan kesejahteraan. Kalau di kepegawaian outputnya adalah laporan kehadiran pegawai, aspeknya adalah pembuatan, ini judulnya adalah SOP para kehadiran. Kemudian kalau ini surat usulan kenaikan pangkat, pembuatan, ini pembuat aspeknya pembuatan surat, ini pembuatan surat usulan kenaikan. Kalau pelaksanaan ini adalah urusan kegiatan pelaksanaan daftar gaji, ini membuat daftar gaji. Kemudian ini pembayaran, pelaksanaan, melaksanakan bayar gaji dan sebagainya. Ini contoh formulir kerja identifikasi SOP berdasarkan tugas dan fungsi. Seperti yang tadi saya sampaikan adalah dari tugas fungsi dulu baru SOP. Maaf yang tadi di sini, lagi sini. Nah ini tugas fungsi, kemudian proses, nanti subprosesnya gitu. Sama dengan yang ada di aktivitas yang di sini. Itu SOP-nya. Kemudian langkah selanjutnya adalah berdasarkan judul tadi, tentukan kegiatan awal, sudah ada judulnya, kan sudah ada judul SOP-nya yang di sini. Misalkan pembuatan laporan kehadiran pegawai, gitu. Awalnya mau dari mana di situ. Kemudian kegiatan utama kehadiran pegawai itu apa aja, berakhir dari mana outputnya. Kemudian hubungan kegiatan awal, akhir berdasarkan subjek, predikat, objek sama keterangan prosesnya. Hitung jumlah aktor bagian yang terkait. Kalau terkait dengan kehadiran pegawai itu siapa yang terkait, yang terlibat. Misalnya tata usaha bagian umum untuk SDM, kemudian pegawai sendiri dan sebagainya. Dan kalau memang itu merekap IT misalkan dan sebagainya. Ini siapa yang terlibat untuk memudahkan identifikasi formulir dalam rangka SOP. Ini contoh lembaga kegiatan lainnya setelah tadi dari tugas fungsi baru masuk ke SOP. Contoh SOP pembuatan konsep rencana strategis Renstra. Jenis kegiatan ini merupakan SOP rutin ya, bukan layanan. Terus kemudian penanggung jawab ini produk, ini misalkan ke bagian perencanaan, monef, kemudian monitoring evaluasi, pelaporan, pelaksana kegiatan ini siapa yang terlibat, skupnya misalkan Pusat Libang misalkan di situ. Kemudian kegiatannya pembuatan konsep perencanaan. Langkah awal dimulai dari Pak Kapus menugaskan Kapin untuk menyusun rencana strategis, kemudian menyusun pendapat atau terkait yang kesulitan dalam penanggalan penyusunan SOP ini. Untuk ini kami persilakan kepada peserta untuk menanyakan apa kesulitan atau kendala-kendala yang dihadapi. Baik, kami persilakan siapa yang mau menanyakan. Mungkin dari mana? Ada yang mau dulu? Yang raise hand siapa ini? Coba silakan. Pak Marja, Pak Dr. Marja, silakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Ibu yang cantik yang di tengah tuh. Terima kasih Pak Marja, apa kabar? Terima kasih Pak Nungki, sudah uraiannya sangat jelas semuanya. Tapi Pak Nungki mungkin dengan tim semua setelah kita cermati SOP yang ada di kita, sebagaimana yang disampaikan Bapak Moderator tadi, ada beberapa hal yang harus kita cermati. Secara khusus mungkin secara dasar hukum saya boleh sampaikan, karena saya ikut-ikutan dulu tahun 2011 kita punya Permendagri nomor 4 tahun 2011 tentang penyusunan SOP di lingkungan Kementerian Dalam Negeri di nomor 4 tahun 2011. Karena saya dulu ikut-ikutan di sana. Nah, saya belum di PDN waktu itu. Nah, yang kedua, mungkin Pak Nungki dengan apa yang sudah kita baca SOP yang ada di kita itu, tadi ada sebutan SOP penugasan dengan rutin. Atau mungkin nanti disesuaikan, dipastikan dengan Ibu Gati apakah namanya administratif dengan teknis atau layanan atau eksternal, silahkan saja, tapi dikelompokkan dengan benar. Itu yang kedua, untuk menjadikan nanti, karena kunci seingat saya ya